Langit malam itu kan penuh bintang. Bayangkan orang zaman dulu ya pemandangan malamnya seperti itu. Mereka sadar semenjak awal, kita manusia sadar semenjak awal bahwa kosmos ini besar sekali. Tidak semua bisa dijawab oleh sains, tetapi sains punya tanggung jawab. Well, welcome to Chronicles, Mbak Nana. Thank you, terima kasih banyak. Saya merasa terhormat sekali. Oh, the honor is mine. What is cosmology? Sebagai seorang kosmologis, kita selalu bertanya, itu kan bukan sekedar disiplin yang mempelajari bintang-bintang. Saya percaya ada kedalaman di situ, baik dari explanatory power maupun pertanyaan yang ditanyakan. Seperti itu. Apa itu kosmologi dan apa sih sebenarnya pertanyaan besarnya? Kosmologi, kosmos, tentang semesta. Ya tentu yang sekarang saya dalami lebih terbatas pada kosmologi saintifik. Bagaimana memahami semesta sebagai sistem fisik, dikenali proses-proses, objek-objek secara fisik, dinyatakan relasi-relasinya secara matematis, begitu. Mempertanyakan semesta itu apa, isinya apa aja, sudah ada berapa lama, dia berubah atau tidak, kalau berubahnya bagaimana, apakah ada batasnya, kalau iya, apakah kita bisa kenali batasnya, kita di mana di kosmos. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan sebetulnya sudah diajukan dari semenjak civilization ada. Jadi orang membangun narasi untuk apapun yang dia pikir layak. Baik untuk ditanyakan. Layak untuk ditanyakan, layak untuk jadi sesuatu yang mereka sadar semenjak awal. Kita manusia sadar semenjak awal bahwa kosmos ini besar sekali. Melampaui dirinya begitu. Jadi apa yang layak untuk jadi narasi sesuatu yang sangat besar yang kita jadi bagiannya begitu. Jadi sebetulnya ada tentunya hampir semua suku bangsa peradaban yang pernah ada itu pasti punya cerita kosmologi. Nah, kosmologi modern lalu menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan arkaik tersebut menjadi pertanyaan saintifik yang bisa dikelola melalui metode saintifik. Fisika tentunya modal utamanya ya tadi dengan bahasa logika matematik. Jadi jauh pertanyaan itu sudah dimulai bahkan jauh sebelum Isaac Newton, Kepler, Galileo memberikan formalisasi akan hubungan antar celestial bodies. Jauh. Dan ya karena orang toh bisa lihat, terutama ketika zaman dulu langitnya bersih, nggak ada polusi apapun juga. Langit malam itu ya kita tidak mengalaminya sehari-hari, tapi kalau kita punya kesempatan ke tempat yang jauh dari lingkungan kota, langitnya malam itu kan penuh bintang, sangat overwhelming. Jadi bayangkan orang zaman dulu ya pemandangan malamnya seperti itu. Jadi tentu terpanggil untuk melihat, tidak bisa tidak memikirkan tentang langit. Yang Ibu pelajari itu lebih dari formasi disiplin sebagai guru besar di ITB sekarang. Itu lebih dari sudut fisikanya atau lebih dari sudut, dan fisika sendiri apakah dari sudut teoretis, apakah dari sudut eksperimentalis sebagai metodologi, apa yang biasa digunakan? Kombinasi dari keduanya atau? Ini pertanyaan yang menarik yang saya pikir jawabannya bergantung waktu. Artinya kalau Mas Bagus tanya ini 20 tahun lagi mungkin orang yang kerjain kosmologi akan beda. Tapi tanya ke orang yang kerjakan kosmologi 20-30 tahun lagi
jawabannya mungkin berbeda. Jadi waktu saya pertama kali belajar kosmologi, observasi yang mendukung kosmologi itu masih sedikit sekali. Kosmologi itu memerlukan data yang datang dari volume semesta yang besar. Dan itu memerlukan teknologi observasional yang sangat canggih begitu. Dan dari tahun ke tahun, dekade itu makin maju. Tetapi ketika saya memulai itu, jadi lebih banyak kosmologi itu ranahnya sangat teoretik. Skripsi saya algebraic cosmology. Nggak ada sisi observannya sama sekali, ngerjain Lie algebra kayak gitu-gitu, geometri. Ya karena kita tidak mau berhenti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi hanya karena kita belum punya data gitu. Nah, tapi ketika saya mengerjakan disertasi itu sudah mulai ada data, begitu ada data maka fisika merasa bergairah ya untuk oke, ini ada yang bisa kita periksa, ada teori-teori yang lebih bisa kita kerahkan untuk diuji dan seterusnya. Nah, jadi pada saat itu saya memanfaatkan salah satu aspek dari teori relativitas umum Einstein, bagaimana cahaya itu sensitif pada potensial gravitasi. Jadi ada kurvatur ya, cahaya ikut begitu. Nah, itu pun pada saat itu saya masih menggunakan sepenuhnya teori dan dibantu oleh komputasional begitu. Sambil jalan mulai ada observasi. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya, karena pada waktu Einstein's field equation keluar, paradigma orang tentang apa yang sebenarnya menggovern gravitational forces itu persis berubah karena terimpaknya cahaya akan kurvatur space and time. Bisa nggak tolong diilustrasikan sebenarnya pada waktu itu pandangannya berubahnya seperti apa, signifikansi dari Einstein's relativity dalam pemaknaan alam semesta itu sendiri itu seperti apa? Ya itu pertanyaan yang menurut saya penting karena perlu dilalui bagian dari sejarah itu. Tadi ketika kita bicara tentang orang duga lah alam semesta itu besar sekali, gitu kan. Tapi seberapa besar? Gimana caranya? Gimana caranya menghitung? Ada nggak yang bisa kita pakai untuk mengukur seberapa besarnya semesta itu? Kan ya kita bayangkan saja kalau kita mengukur jarak di bumi ya. Untuk yang jarak dekat kita pakai meteran tarik begitu kan. Kalau pergi yang lumayan jauh, pergi ke benua lain ya naik kapal terbang, berapa lama kecepatan kapalnya ya udah kalikan begitu kan, dapat suatu angka jarak. Tapi untuk yang jauh-jauh banget, even ke matahari, berapa jarak ke matahari? Kita kan nggak pernah bisa pergi ke matahari kan. Jadi gimana caranya? Jadi kita andalkan sekali relasi-relasi fisik yang menghubungkan antara sesuatu yang merupakan besaran intrinsik dari si sumber cahaya, misalnya berapa energi yang dikeluarkan oleh matahari per satuan waktu, dan berapa energi yang kita terima di sini. Nah, jadi kayak kalau misalnya kita punya lampu yang sama 100 watt di dekat sini terang banget, agak jauh dikit dia redup. Jadi seberapa lebih redupnya dia itu mesti ada hubungannya dengan jarak, gitu kan. Jadi astrofisika mengerahkan relasi-relasi fisika seperti itu untuk bisa membangun dugaan-dugaan kuantitatif begitu. Nah, tentang semesta perkaranya lebih ekstrim lagi karena yang diperlukan lebih jauh lagi. Dan kalau jauh bukan hanya dia mungkin sangat redup, mungkin tidak terlihat, dan mungkin tidak dikenali kan ya. Nah, tetapi dari semua itu yang tadi alam semesta itu pokoknya mestinya besar sekali. Dan yang lain adalah sesuatu persepsi kejiwaan. Manusia itu sudah hidup di bumi ini cukup lama. Jadi mestinya semesta ini sesuatu yang mapan, yang stabil gitu ya. Jadi ada kesan dia mungkin tidak sesuatu yang bergantung pada waktu. Eternal universe. Eternal, ada terus. Jadi
Nah, ketika Newton mengemukakan teori gravitasinya, Newton tuh pikir, gravitasi itu ya sifatnya mengaglomerasi begitu, ada massa di sini narik yang sini begitu kan. Berarti mestinya kalau di semesta ini ada banyak massa, si semesta ini nggak bisa konstan dong, akan terus menerus tertarik gitu. Tapi kan nyatanya tidak. Bukan nyatanya, yang dilihat tidak. Yang diobservasi tidak. Tidak ada yang berubah begitu dari hari ke hari, abad ke abad, si bintang itu ya di situ terus, si itu di situ terus begitu. Gak kelihatan dia terus menjadi lebih dekat atau lebih terang begitu. Jadi dan itu bisa dihitung ya, konsekuensi dari Newton seharusnya demikian kan, dia bisa dihitung. Betul, itu bisa dihitung, tapi tidak terlihat demikian. Maka Newton menawarkan penjelasan, kalau gitu mungkin saja alam semesta itu tidak terbatas. Ada massa di sini kan, misalnya dia narik di sini, yang ini ketarik sama yang sana, terus aja ketarik, akhirnya nggak ada yang bergerak. Nah, jadi untuk mengkompensasi teori gravitasinya untuk diaplikasikan pada kosmos, beliau menawarkan semesta yang infinite, yang tak berhingga secara spasial. Nah, kalau dia tak berhingga secara spasial, konsekuensi yang mungkin tidak langsung tapi cukup logis adalah ya waktu juga infinite. Artinya eternal tadi ada terus. Nah, jadi itu jadi semacam paradigma sampai datang Einstein. Nah, Einstein juga hidup dalam paradigma tersebut. Jadi ketika dia tuliskan persamaan medan Einstein-nya, dia juga dapat seperti yang Newton bilang, alam semesta ini nggak mungkin statik kecuali dia kosong gitu. Lah kan nggak kosong, kan ada kita, ada semua ini nggak kosong. Nah, terus Einstein kan kemudian mutik-mutik, dia tambahkan yang dia bilang sebagai the biggest blunder. Itu dia tambahin konstanta supaya ya kalau alam semestanya memuai, konstantanya kerjanya menahan pemuaian. Kalau alam semestanya mengerut, si konstanta ini dibikin supaya dia menahan pengerutan. Pokoknya harus statik. Tetapi kan ternyata alam semesta dari observasi Hubble dan kawan-kawan menunjukkan bahwa tampaknya dia tidak statik. Jadi cosmological constant itu dibuat sebagai semacam korektor. Untuk mengkompensasi supaya sifat dinamis dari konsekuensi gravitasional. Dan tidak mungkin bisa sampai kepada konstanta, kan sekarang bisa diukur tanpa adanya observasi. Ini bisa membuktikan itu. Sebenarnya saya sih kebayang betapa ininya ya, kagetnya para ilmuwan ketika dia masuk ke dalam zona relativistik gitu. Maksudnya dulu itu waktu dalam studi doktoral saya itu saya mempelajari tentang gas, rarefied gas dynamics. Jadi dan ini domain kosmologi tentu sangat paham sekali tentang ini karena kalau kita bicara tentang mean free path, sangat beda sekali di kamar ini, di ruangan ini sama di dekat bulan gitu kan. Tapi ketika dia masuk dalam kecepatan close to speed of light, the equation all change. The relativistic Boltzmann equation is almost a different beast. Pada waktu itu betul-betul ya orang mempertanyakan hal-hal yang baru. Adakah batas alam semesta? Adakah dalam konteks space maupun dalam konteks time? Yang menarik itu adalah tadi Mbak Nana sempat sebutkan tentang the necessity of eternal universe to uphold Newton's law. Dan ketika teori Big Bang kemudian menjadi populer begitu ya, kita tidak harus berhadapan dengan finite universe. The boundary tidak bisa ditarik infinitely to the past. Seperti apa revolusi yang terjadi dalam bidang kosmologi ketika ada publikasi seperti itu as a consequence of Einstein's? Luar biasa kalau kita baca sejarah perkembangan kosmologi, resistensinya luar biasa. Even Einstein sendiri gitu kan, bahwa alam semesta itu dinamis adalah konsekuensi dari persamaannya. Tapi dia sendiri nggak terima itu gitu kan, tambahin konstanta kosmologi tadi. Tetapi
bahwa Hubble dengan kawan-kawannya menemukan galaksi-galaksi bergerak menjauh dengan kecepatan yang makin tinggi, semakin jauh si galaksi-galaksi itu orang sebut sebagai hukum Hubble. Ada satu premis yang menurut saya penting, yang kalau kita ingat zaman Kopernikan dulu, yaitu dulu bumi jadi pusat gitu ya, taunya enggak. Terus kita pikir ya udah, kita semua pada keliling matahari, ternyata matahari bukan pusat juga. Matahari ternyata keliling pusat galaksi Milky Way. Milky Way ternyata nggak satu-satunya galaksi. Jadi kita semakin, di mana kita? Dan akhirnya kosmologi modern itu berangkat dari premis bahwa alam semesta ini dalam skala yang paling besar, dia itu mirip satu dengan yang lain. Jadi kalau kita ambil satu sampel volume yang besar banget, kita lihat properti di dalamnya, terus kita ambil lagi sampel yang lain segede gitu, terus maka sampel ini isinya kurang lebih mirip propertinya. Dan ada titik yang istimewa. Nggak ada yang titik istimewa itu nggak ada pusat dan lain-lain. Jadi bukan hanya kita, tapi memang tidak ada ya titik manapun atau galaksi manapun yang bisa klaim saya pusat. Akibatnya kalau galaksi-galaksi itu dari posisi kita terlihat bergerak menjauh, maka kalau ada makhluk yang cerdas di galaksi yang lain, dia akan lihat hal yang sama. Maka konsekuensi atau interpretasi dari yang paling sederhana tapi logical dari gerak galaksi menjauh itu adalah ya galaksi-galaksi itu sebetulnya geraknya semu, dia sekedar mengikuti pemuaian semesta aja gitu. Kayak kita ada di sungai, kita nggak sibuk dayung, tapi sungainya mengalir, ya udah kita kan bergerak gitu. Are we expanding dalam kecepatan atau rate yang sama atau melambat atau makin cepat? Ada semacam camp yang berbeda. Ya, itu adalah PR-nya berikutnya. Jadi setelah orang, ya cobalah kalau kita terima interpretasi bahwa alam semesta memuai, kita harus punya cara untuk memeriksanya betul. Dan kalau iya konsekuensinya apa, gitu kan. Dan juga memuainya dengan laju yang kita bisa ukur atau enggak. Kalau iya gimana caranya. Nah, jadi itu yang kemudian semenjak tahun 20-an Einstein dan Hubble akhirnya salaman, oke, alam semesta kayaknya memuai nih gitu kan. Terus habis itu apa? Nah itu ternyata butuh 60 tahunan untuk pelan-pelan bisa punya semacam gambaran bahwa alam semesta memuai dengan laju seperti apa. Karena kita harus melihat galaksi yang makin lama makin besar, yang representatif, jaraknya representatif, kosmologis. Kan nggak bisa cuman mengobservasi galaksi yang deket-deket aja. Karena galaksi yang deket-deket akan berinteraksi secara gravitasional dengan kita. Jadi dia tidak mengikuti pemuaian alam semesta. Jadi harus galaksi yang jauh. Itu tadi butuh teknologi, menunggu teknologi sampai ada Hubble Space Telescope dan seterusnya. Jadi baru boleh dibilang tahun 80-an, 90-an orang punya apa itu namanya? Tools dan juga statistik yang cukup untuk pada akhirnya punya semacam range, kira-kira laju memuainya alam semesta itu segini, antar sekian ke sekian. Jadi zaman saya sekolah tahun 1990-an itu si laju memuainya alam semesta itu bisa antara 40 km per detik per megaparsec sampai 110. Nah itu konsekuensinya alam semesta bisa punya umur 10 bilion tahun sampai 20 bilion tahun. Nah kalau di sains itu kan diketawain. Error 100%. Yes. Nah jadi akhirnya ya kosmologi kalau kalian mau serius tolong ini diberesin. Nah itu jadi setelah itu ambisi mengamat berbagai hal untuk akhirnya sekarang kita punya angka yang walaupun sekarang masih ada konflik baru tetapi marginnya itu betul diperkecil sehingga kita punya kesepakatan bahwa ya umur alam semesta sekitar 13 sampai 14 bilion tahun. Dan itu kan harus diperiksa juga. Itu model.
Model itu kan nggak bisa diperiksa atas dirinya sendiri, harus diperiksa pakai cara yang independen. Verifikasi ya. Nah, verifikasi itu harus cari apa ya, benda di langit yang tua banget. Iya. Nah, carilah bintang yang sudah sangat tua, bintang yang sudah sangat lanjut tahap evolusinya. Hitung secara astrofisik, secara stellar physics, kira-kira berapa umurnya orang dapat. 11, 12 bilion tahun. Oke. Jadi bintang yang paling tua menjadi semacam batas bawah dari umur semesta. Tapi respect akan kosmologi as a branch of science itu menurut saya makin lama makin tidak bisa diragukan lagi, karena sudah banyak contoh-contoh observasi yang memverifikasi benda-benda celestial yang sebelumnya diprediksi hanya dari teori. Gitu ya. Jadi maksudnya talk about Schwarzschild, black hole, itu sebenarnya pada awalnya adalah konsekuensi dari teori. Gitu ya. Jadi itu udah menurut saya domain yang lumayan matang dalam predictive powernya. Seperti itu ya. Itu pernyataan yang baik sekali, karena menurut saya salah satu yang kemudian menjadi pekerjaan kosmologis adalah memeriksa hukum-hukum alam itu sendiri. Karena kan hukum gravitasi, hukum termodinamik, hukum elektromagnetik kita tahu dengan cukup baik ya, walaupun dengan keterbatasan karena kompleksitas dan lain-lain, untuk kondisi yang terestrial begitu. Tapi perkaranya apakah di semua pelosok semesta ini hukum fisikanya bekerja sama? Domain validitas dari hukum-hukum fisika itu apa? Kita belum kenali itu kan. Siapa yang bilang, ada ilmuwan perempuan yang bilang bahwa kekekalan energi itu adalah konsekuensi dari simetri antar hukum fisika. Maksudnya ketika hukum fisika itu sama kemarin. Amy Noether, right. Isn't that beautiful? Right? Amy Noether. Jadi kekekalan energi total suatu sistem gitu kan ya. Perkaranya dalam kosmologi jadi pelik karena kita nggak tahu batas sistem kita. You have to assume it. Jadi asumsi yang paling prinsipil di dalam kosmologi adalah kita anggap semesta ini sudah seluruhnya dari eksistensi. Belum tentu kan, tapi kita mau tidak bisa berpikir yang lain. Jadi seluruh sistem fisis ini semestanya udah seluruhnya, nggak ada luar gitu. Iya, ini ada dua camp gitu ya. Karena masalah tentang batas, apalagi batas masa lampau universe itu punya signifikansi besar dalam filosofi, metaphysics, or even theology. Gitu kan. Ada peneliti Alan Guth, Board, Alexander Vilenkin, dia bilang bahwa you cannot pull the universe to the infinity, to the past. There has to be a beginning. Kemudian ada Sean Carroll, mungkin dia postdoc di mana waktu itu, dan dia bilang bahwa alam semesta itu siklikal. Gitu. Ada beberapa camp dengan konsekuensi filosofis yang sangat berbeda, karena kita bisa bangun argumen bahwa kalau ada permulaan space and time, then as a contingent being, it needs a cause, and the cause cannot be contingent too. Exactly. How mature are we? Berapa matang kita dalam konteks konsensus fisik untuk menjawab pertanyaan the beginning of the universe? Kita sudah dipaksa tiba di situ cukup awal, karena persamaan dinamiknya itu tadi. Kalau kita, alam semestanya kayaknya mengembang nih, gitu kan. Terus kita punya pikiran, sekarang ukurannya besar sekali. Kita gunakan si persamaan dinamik tadi untuk tanya, kapan sih alam semesta ini ukurannya sekecil-kecilnya? Katakan 0 gitu ya, jadi kita integralin sampai ukuran 0. Ternyata delta waktunya itu berhingga. Finite. Ya, jadi ada titik mulanya tadi misalnya, lagi bilang nggak bisa kita stretch to infinity karena
titik nolnya itu berhingga dari sekarang. Nah, jadi perkaranya adalah berikutnya adalah bertanya tentang initial condition. Gimana? Ini kan persamaan dinamik cuman kayak mesin aja. Dia harus dikasih input, dikasih initial condition untuk jadi alam semesta yang kayak gini. Jadi pekerjaan kosmologi utamanya sekarang adalah memeriksa model-model yang mungkin dari teori yang satu ini berangkat dari persamaan medan Einstein sebetulnya, dan kemudian mencoba berbagai initial condition yang untuk tiba di alam semesta yang kita amati. Jadi alam semesta yang kita amati menjadi kondisi sekarang yang ya kalau integral ini titik akhirnya tuh kayak gini sekarang. Jadi dulunya kayak apa gitu. Nah, dan mesinnya detailnya seperti apa. Dia bisa aja kan mengembang monotonik atau mengembang gitu. Jadi yang osilat atau pernah alam semesta ini cuman ini, atau dulunya pernah ada kolaps, ada lagi kolaps, ada lagi. Ya, ada hal yang indah dari cara kita menyelesaikan partial differential equation. Karena semuanya bergantung pada special solution to that, bergantung pada initial condition. Dan itu titik constraint itunya yang buat solusi apapun bisa masuk, nggak apapun sih, solusi yang beragam bisa jadi jawaban persamaan diferensial yang sama. Kalau initial conditionnya berbeda. That's very. Nah, oleh sebab itu kita perlu mencari petunjuk-petunjuk yang independen dari model. Misalnya tadi, bagaimana kita bisa memperkirakan umur alam semesta? Oh iya, modelnya bisa kita pakai untuk menghitung. Ada banyak kebebasan kan dalam model tadi untuk tiba pada suatu angka umur. Tapi siapa yang bisa mengatakan bahwa ini yang benar? Nggak ada kan. Jadi kan nggak ada yang pegang stopwatch yang pijat waktu alam semesta mulai sampai sekarang. Jadi gimana kita tahu? Jadi tadi mencari objek yang kira-kira paling tua gitu. Dan buat itu kan artinya mengenali proses detail evolusi galaksi, evolusi bintang untuk bisa menyediakan suatu estimasi yang independen. Kalau ada benda yang umurnya tua segini, ya paling enggak alam semesta mesti lebih tua daripada dia. Gitu. Betul, jadi itu yang metode-metode yang independen dari model, mencari objek, mengenali proses. Jadi kosmologi nggak bisa kerja sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada breakthrough progress di bidang observation or the new tools, the new telescope, itu bisa betul-betul sangat mempengaruhi atau mengkoreksi model, gitu ya. Nah itu refleksi. Yang saya mau nggak habis pikir dan kemudian tanyakan adalah kadang-kadang kalau kita melihat konstanta-konstanta yang kelihatannya fix di alam semesta itu, cosmological constant in one, gravitational constant, Newton, maybe nuclear forces, nuclear constant. Kalau kita lihat gravitational constant itu sebenarnya kecil sekali kalau dibandingkan dengan Coulomb gitu ya. Tapi yang mind-boggling itu adalah cosmological constant. To the power of minus 120 something. It's bizarre gitu ya. Maksudnya kalau seluruh detik alam semesta itu dari yang kita postulatkan sebagai mula-mula alam semesta itu dihitung sampai sekarang, itu paling baru pangkat minus puluhan gitu. You go down to 120 to the power of 121. It's kadang orang nggak paham betapa absurd dan presisi. It's the precision that bothers me. Because it screams designer. Nah itu sebabnya kosmologi itu adalah ranah yang sangat bisa tergoda untuk memasukkan cara berpikir yang lain ya. Karena ada kebuntuan yang tidak bisa ditembus menjelaskan tadi. Kok 10 pangkat minus 128 enggak nol sekalian gitu kan. Enggak kan. Tapi itu. Jadi itu membutuhkan tadi kondisi
awal itu betul-betul memang harus persis. Luar biasa. Jadi misalnya saja alam semesta sekarang kita duga kurvaturnya mendekati 0. Jadi flat begitu. Geometrinya. Nah kalau dia flat sekarang ternyata kalau kita tarik ke masa Big Bang, dia tuh harus super flat. Dengan kesalahan dari flat ke tidak flat itu 10⁻⁻60 kan angka yang ridiculous ya. Dan tidak 0 perkaranya itu. Jadi kan angka itu harus ada mekanisme yang mengeset angka itu. Kalau enggak alam semesta nggak akan flat sekarang. Sedikit aja dia bleset dari 10⁻⁻60 jadi 10⁻⁻59 aja. Alam semesta nggak akan jadi flat seperti sekarang. Jadi konsekuensi itu ekstrim sekali. Nah perkaranya adalah mekanisme apa? Begitu kan. Nah jadi tapi sains itu kan bukan karena arogansi, tetapi karena tanggung jawab. Saya mesti bisa jelasin ini, menawarkan suatu penjelasan yang causal relationnya jelas begitu. Jadi bikin mekanisme, bikin apa begitu. Jadi bukan nggak mau ya udahlah ini kita saatnya ngalah. Oh itu, ini adalah divine intervention, divine decision to have this value as an initial condition. Tetapi tetap sepanjang relasi logikanya masih bisa, dicobain aja. Nggak ada matematik yang dilanggar, cobain aja gitu. Jadi contohnya memperkenalkan multiverse gitu. Iya kan? Jadi oke. Alam semestanya initial conditionnya harus gini banget. Kalau enggak dia nggak jadi alam semesta yang kayak kita huni sekarang. Nah gimana caranya? Ya nggak tahu mekanismenya gimana. Tapi gimana kalau ada alam semesta banyak banget. Secara statistik membuat alam semesta dengan initial condition ini probable. Well, sebagai salah satu konsekuensi dari string theory, multiverse itu sempat punya momentum ya beberapa tahun yang lalu sangat populer sekali. Edward Witten, seorang matematika. Edward Witten ya. It's a genius. Super. Ya sangat compelling ya dia bisa mendapatkan Fields Medal sebagai seorang physicist. Tapi sedikit dying out gitu di masa-masa terakhir mungkin karena keterbatasan experimental validation. Seperti itu. Sebagai seorang kosmologis, how compelled are you to the feasibility of string theory to explain the constitutive elements of the universe? String theory adalah salah satu yang kemajuannya luar biasa ya tahun 90-an terutama di mana membicarakan kondisi sangat dini alam semesta di mana semuanya masih kecil, artinya energi seluruh semesta itu terkumpul dalam volume kecil pasti energi density-nya tinggi sekali. Nah pada situasi seperti itu orang duga semua gaya-gaya alam itu ada gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya lemah, gaya nuklir itu jadi satu yang orang sebut sebagai unified force begitu. Sementara sampai tahun 70-an orang berhasil, Weinberg dan Salam ya berhasil menyatukan elektromagnetik dan gaya lemah. Tapi gravitasi yang paling notorious karena sifatnya kontinum dan sementara gaya-gaya yang lain bisa di kuantum itu kan nah jadi string adalah satu platform yang bisa menyatukan, bisa mengintegrasikan itu. Tetapi perkaranya tadi, bagaimana mau membuktikannya? Jadi itu kan harus ada di level yang energi tinggi sekali. Nah makanya orang coba akselerator, CERN seperti itu kan artinya mencoba menghadirkan partikel-partikel elementer tadi yang memang adanya pada energi yang sangat-sangat tinggi. Jadi kita tidak lihat dia sehari-hari begini, kita kan lihat sudah jadi ya, kita nggak bahkan lihat molekul, kita lihat sudah satu compound yang luar biasa. Nah, jadi itu jadi concern
fisika alam semesta dini. Yeah. Nah, ketika orang sudah belakangan ini mendeteksi black hole secara langsung, maka black hole ya memang sudah lama orang tahu black hole-nya ada, tapi kan belum pernah betul-betul ada hasil deteksi yang sungguh-sungguh yang meyakinkan. Nah, pertanyaannya kan sama ini, singularity alam semesta dini, singularity di black hole, same kind of singularity dalam fisika. Ya, jadi diperlukan lagi hal-hal yang tadinya hanya untuk alam semesta dini, sekarang mungkin untuk objek-objek yang sangat ekstrim di alam semesta sekarang. Iya. Bahkan sebagai kemungkinan, mungkin gak sih kita punya the unified theory at all of gravity and quantum mechanics, atau mungkin nggak punya juga nggak apa-apa gitu. Atau memang dunia tersegregasi segitu, ada domain kuantum dan domain makroskopik. So how logical is it to operate on these two seemingly very different platform scale? Terus terang saya nggak tahu gimana jawab ini ya, karena masing-masing punya, apalagi ketika black hole sudah menjadi astrophysical object ya, bukan lagi theoretical necessity. Iya. Maka kalau sudah masuk ke black hole terus apa? Jadi kita bicara tentang the conservation of energy, total energy misalnya. Tapi kalau sudah masuk ke black hole, apa itu? Informasi larinya kemana? Ya mungkin nggak ada konservasi energi lagi karena mungkin time symmetry is not. Nah itu jadi, tapi kan tadi kekekalan black hole-nya jadi nyimpen semua yang ada di situ lah. Kalau misalnya kemudian ada Hawking radiation dan sebagainya ya, jadi akan orang bisa membaca menduga informasi yang masuk ke black hole dari informasi yang bisa menyelinap keluar dari black hole dalam bentuk Hawking radiation misalnya. Jadi konservasi informasi itu adalah bagian pertanyaan yang baru, yang seperti sebetulnya ada relasinya dengan pertanyaan tentang alam semesta dini, tentang initial condition tadi. Jadi kalau tadi disebut alam semesta siklik itu sesuatu yang mungkin, jadi alam semesta memuai, mengerut, Big Bang lagi gitu. Apakah yang Big Bang yang sekarang yang kita alami alam semestanya itu menyimpan informasi dari alam semesta yang sebelum kita? Nah itu, jadi tapi kan itu pertanyaan yang valid ketika kita membicarakan tentang kekekalan. Jadi saya pikir kita lalu jadi lebih banyak mengalbumkan pertanyaan yang menurut saya ya pertanyaannya sangat logis, di sana sini penting, tapi apakah urgent untuk katakan mengetahui, kalau gitu alam semesta kita yang mana nih, atau alam semesta kita masa depannya seperti apa? Mungkin tidak, karena apapun yang kita pelajari itu kan selalu tentang masa lalu ya. Karena cahaya berjalan dengan laju terbatas, informasi, kurir informasi kita. Jadi apapun yang kita pelajari itu atau kita lihat sebetulnya adalah masa lampau. Jadi kita sibuk sekali mempelajari masa lampau kita. Valid, boleh. Tapi sekali lagi, apakah itu urgent? Misalnya apakah kita sebaiknya lebih meluangkan waktu mempelajari black hole yang ada di pusat galaksi kita, misalnya gitu. Atau gimana galaksi kita akan berlanjut nantinya, apa itu pengaruhnya untuk matahari misalnya, yang jelas kepala keluarga kita. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan itu tentu baru bisa muncul dengan lebih jernih sekarang begitu ya. Nah, buat saya juga satu pertanyaan yang saya take it personally. Saya harus kalau saya dikasih umur panjang masih bisa mikir yang benar gitu, saya mau ngerjain apa sih gitu. What would interest you? I mean, if time is not a constraint.
Ya itu, saya sendiri masih belum tahu, tetapi seperti apa? Karena tetap saja kita itu ada di bumi, ada manusianya banyak, ada banyak hal lah yang kita perlu atau ingin jamin manusia itu bisa, makhluk hidup itu bisa lama gitu ya. Bumi bisa jadi tempat sampai mataharinya memuai menjadi raksasa merah dan seterusnya gitu, dan nothing we can do about it. Tapi apa yang kita bisa coba gitu ya? Jadi ya karena pada akhirnya ternyata kehidupan itu penting. Iya, itu sebuah jendela untuk melihat. Maksudnya alasan saya bertanya apa yang memotivasi Mbak Nana, kemudian so well-being is important to you then, well-being of people. Iya. Tapi kemudian kita tahu bahwa the inevitable fate of the universe will run out of energy. The star, matahari akan menjadi the red giant. Dan tidak akan ada lagi bedanya saya menyembuhkan orang yang sakit, toh dia juga akan mati. Atau saya membunuh orang sekarang, toh juga semua orang akan tamat gitu. Why is it still important, especially as a cosmologist? Dari semua bidang studi, mungkin seorang kosmologis paling paham tentang the insignificance of the universe. Kosmologi satu bidang sains yang apa itu namanya? Bukan bermaksud arogan, tapi dia memang seperti ada titik perjumpaan dari interface. semua titik gitu ya. Kadang-kadang orang malah menyebutnya sebagai apex begitu. Mau berangkat dari biologi, ujungnya semua ini ditanyain asal dari mana. Mau berangkat dari geologi, ketemunya di situ juga gitu. Jadi nggak bisa berakhir di bumi loh. Bumi bagian dari tata surya, matahari juga nggak dari dulu ada gitu ya. Matahari itu kan baru ada 4,6 miliar tahun yang lalu begitu. Jadi cuman sepertiga terakhir dari umur semesta, kurang lebih begitu kan. Jadi pertanyaan itu bisa didorong terus sampai akhirnya apa ya, semuanya itu bisa dijawab secara reduksionis, fisika atau apa saja yang menjadi modal kerja sains begitu. Jadi mau nggak mau bertanya hal-hal yang non saintifik ya, di mana kita masih bisa mempertimbangkan pemikiran yang tidak berasal dari platform saintifik. Dan kalau ya, apakah itu valid? Itu kan konsekuensi langsung kan. Kita sudah tahu dari bidang studi kosmologi bahwa semuanya ini akan berakhir. Well, that's existential claim. And then what? Well, should we still care? Yes. Why? Jadi setiap saat harus dibenturkan dengan, maka itu sebenarnya bukan overstatement bilang bahwa kosmologi is an apex. Tadi Nana bilang it's an apex because it's the closest to the interface of metaphysics, ethics. Bahkan kan keyakinan agama, kepercayaan kan nggak pernah lepas dari semesta. Semua divine deity yang itu selalu ada hubungannya dengan itu. Satu tadi dalam tesisnya Mbak Nana itu menggunakan algebra as a tool, ya, bukan observat. Walaupun kemudian dalam karir Mbak Nana itu sebagai direktur dari Boscha sampai tahun 2023. Tapi pada awal karir atau studinya itu menggunakan mathematics, numerical mathematics. Nah, salah satu yang mind-boggling bagi saya sebagai also numerical mathematician itu adalah dapatnya alam semesta itu dikarakterisasi oleh matematik sama sekali gitu. Maksudnya itu bahkan absurd gitu. Maksudnya dari seminal paper Eugene Wigner, ya, dia bilang bahwa well itu absurditas gitu. Mengapa?
matematik demikian presisinya, bukan hanya dapat tapi presisinya gitu, mengkarakterisasi alam semesta. Dan oke, itu kata Wigner. Bagi saya yang di bidang saya sendiri, karena saya lompat disiplin dari mekanika fluida ke heat transfer. If you look at the equation, it's just transport equation. It's the same, Darcy equation, heat transfer, advection diffusion, fluid mechanics, hanya second order PDE dengan koefisien yang berbeda. Itu kan absurd gitu ya. And is that a happy coincidence, you think? Saya sih terus terang selalu mempertanyakan itu ya. Kan bahkan juga ada pertanyaan, saya pikir Einstein yang tanya, kok alam semesta itu bisa digambarkan secara fisika dan matematik ya? Yeah. Nah, kalau kembali lagi ke multiverse tadi, multiverse itu interpretasinya macam-macam. Yeah. Alam semesta yang lain tuh kayak apa sih? Okay. Dan mereka akan bilang macam-macam. Bisa mereka punya hukum-hukum alam yang sama, terus konstantanya sama. Okay. Jadi dia kayak kembarannya kita aja gitu. Tapi mungkin initial conditionnya beda, sehingga walaupun mesinnya sama, initial conditionnya beda, ya jadi alam semesta mungkin beda. Okay. Tapi bisa juga hukum-hukum alamnya sama, tapi konstannya beda. Tapi bisa juga lebih ekstrim lagi, hukum-hukum alamnya beda sama sekali, nggak ada. Itu hukum gravitasi yang kayak kita segala macam itu. Nah jadi apakah ini satu coincidence? Nggak tahu juga, bisa jadi. Oke. Tapi yang kalau misalnya saya diizinkan untuk sedikit masuk dari cara pandang yang berbeda, begitu adalah manusia itu dikasih anugerah berpikir gitu ya. Dan itu rupanya didorong sekali pemanfaatannya, diasah terus begitu. Jadi kan si hukum alam kan nggak kita ciptakan kan, kita temukan, kita discover. Kita temukan. Nah, relasi-relasi matematik yang logis itu orang konstruksi. Ada yang dikonstruksi, aja yang di-reveal. Jadi saya pikir semesta ini nggak seluruhnya kata yang tepat, kata random itu udah terlalu banyak dipakai kadang-kadang. Terlalu loose artinya, tapi alam semesta itu nggak fine tune. Ya, jadinya ya apa itu namanya? Bayangkan kalau alam semestanya itu betul-betul completely disorder gitu. Kita mau mikir apa nggak ada gunanya jadinya. Besok matahari mau terbit di mana, jam berapa, kita nggak bisa duga, kita nggak bisa prediksi. Kalau kita nggak bisa lakukan prediksi dengan cermat, nggak mungkin kita bisa kirim Artemis selamat balik lagi. Tiba-tiba bulannya ke sono, kita lagi menuju ke sono, tapi bulannya di situ. Jadi itu semua seberapa kebetulannya sih itu ya. Jadi memang tadi it's a design, it's a fine tune. Tapi memang sih multiverse betul-betul menggeser goalpostnya gitu ya. Jadi mungkin it's fine tune, maybe it screams designer, but maybe there's other universe which is completely different. So you're not unique still. It really shifts. You're not the only existence gitu. Ada existence yang lain yang mungkin completely berbeda dari kita kan. Dan bukan hanya sekedar ada bagus warnanya hijau gitu, bukan hanya itu, it's a completely different set of constitutive laws. Artinya apapun yang kita perceive is very contextual. Jadi itu yang tadi, tadi saya nggak ngerti bisa jawab apa, tetapi sementara ini
ya saya berdamai saja gitu dengan pemikiran bahwa ya sudah, ini yang kita bisa akses dan ini adalah sejauh pikiran yang dianugerahkan pada kita untuk kita bisa manfaatkan. Yang ini yang kita peroleh ya. Dan tadi ya memang tidak semua bisa dijawab oleh sains. Saya pikir dari awal pun sebetulnya sains tuh nggak pernah klaim dia akan bisa jawab semua pertanyaan, tetapi sains punya tanggung jawab. Kalau dia bilang sesuatu, apa nih dasarnya gitu. Dan termasuk bagaimana cara mengujinya begitu kan. Tapi beyond itu, manusia saya pikir boleh kok punya kebebasan untuk mempertimbangkan, to fill the gaps. Iya, mempertimbangkan cara yang lain. Orang juga misalnya God of the gaps, ya kan gitu. Hal-hal seperti itu, saya pikir itu nggak dilarang sih. Tapi asal kita aware. Asal kita aware ya. Jadi nanti kalau suatu hari kan God of the gaps misalnya punya konotasi, wah sekarang kita nggak tahu ini apa jawabannya apa, ya udah Tuhan yang ciptakan gitu. Nanti kok totonya kita tahu nih mekanismenya gimana, terus Tuhannya dimundurin lagi atau gimana. Jadi saya pikir bukan begitu kan. Jadi ada sesuatu yang memang kita sadar nggak mungkin kita tahu semuanya. Nah perkaranya apakah ada dimensi-dimensi yang lain yang mau kita coba untuk menjadi tawaran penyebabnya. Salah satu yang saya dapati dari diskusi kita sepanjang ini adalah betapa hati-hatinya Mbak Nana untuk mengklaim sesuatu. Very, very careful. Saya rasa itu diturunkan dari disiplin yang menjadi karakter karir Mbak Nana gitu ya. Untuk sebuah klaim bisa dikeluarkan, ada banyak set of boundary conditions. Is it God of the gaps? Is it that? Yang terjadi di media populer, di luar dinding-dinding universitas, adalah klaim-klaim yang mengunci, definitif, seakan-akan kelar gitu. Dan saya melihat banyak sekali input yang beredar, inputnya tentang sains, beredar di masyarakat, tapi dengan bahasa yang sangat definitif. Tadi saya coba sebenarnya mau tanya tentang what your view is on the designer, on the universe. Selalu ada dua sisi gitu ya. Di satu sisi ada uniqueness dari fine tune, di satu sisi ada the multiverse. Di satu sisi ada pertanyaan tentang etik yang definitif, di satu sisi ada finiteness of the universe. Mbak Nana melihat nggak sih kurangnya cara pikir saintifik dalam mengkarakterisasi diskusi publik yang seakan-akan sangat definitif, sangat pasti, 100% ya hitam, putih, malaikat, setan, nothing in between. Ya itu PR besar banget itu. Dan ya kalau saya masukkan diri saya sebagai saintis, itu saya terima sebagai PR besar banget. Bahkan lebih besar dari PR saya untuk urusan kosmologi gitu. Karena ya tadi misalnya kosmologi itu nyambung kemana-mana. Kan saya udah cerita tentang gimana alam semesta, galaksi semuanya, nanti ujung-ujungnya ada yang tanya, jadi Bu, surga neraka di mana gitu, atau kiamat kapan gitu ya. Jadi oke, saya coba masuk ke dalam pembicaraan tersebut, tapi dalam konteks yang masih ranah fisika lah, katakan begitu. Tetapi tadi ketika kita bicara tentang kedalaman dari suatu percakapan, kita masih sangat kehilangan itu. Ada perlu kesabaran, stamina untuk masuk ke dalam. Dan kita rasanya seringkali tidak punya cukup stamina itu. Jadi udah deh, kasih tahu aja. Kayak hal yang rutin setiap tahun. Kapan 1 Syawal? Kapan 1 Ramadan? Pengennya langsung aja dikasih tahu, soalnya udah besok udah mesti masak atau enggak nih gitu. Dan sementara ketika kita jelasan, Boska selalu bikin press release buat itu, untuk menunjukkan gimana kondisi bulan baru hari ini. Nanti mungkin nggak kita mengamat bulan baru
Bisa iya, bisa tidak kan ya. Setiap bulan baru itu kondisi berbeda-beda. Tidak memikirkan cuaca dulu ya, hanya posisi matahari, bumi, bulan dan sebagainya. Tapi banyak sekali orang tidak cukup sabar untuk membaca press release. Press release dibikin, kita pikir ada gambarnya, segala macam dibikin supaya semua bisa membaca, bisa dibaca untuk semua orang begitu. Tapi masih banyak sekali PR kita di situ. Nah jadi saya pikir mesti ada cara, karena nggak mungkin kita tinggalkan masyarakat kan, kita jalan sendiri, nanti makin besar gapnya. Dunia makin kompleks, makin memerlukan orang punya kemampuan berpikir rasional begitu ya. Jadi nggak mungkin. Jadi oleh karena itu ya mesti ada strategi ya kasih potongan-potongan sedikit-sedikit, tapi ini yang membuat orang bergairah untuk belajar atau membaca lebih panjang lagi begitu. Bahkan membaca satu kalimat utuh saja orang seringkali tidak punya cukup stamina untuk itu. Jadi seringkas-ringkasnya yang kita bisa, tetap aja nggak bisa jadi cuma satu kata gitu kan. Atau bikin video yang cuma 5 detik semua orang bisa nonton. Nah jadi itu yang saya pikir PR berkomunikasi, PR yang tetap ada substansi, ada pesan yang nyampe, tetapi tidak berhenti di situ, tapi membuat orang merasa oke, sampai sini saya ngerti, tapi kayaknya ada yang lebih itu ya. Jadi membuat dia terpanggil untuk. Mungkin kalau menurut saya itu ini karakter yang digambarkan oleh Mbak Nana, respect akan proses dalam mendapatkan sebuah informasi itu sedikit banyak mungkin lahir dari disiplin yang digeluti. Jadi contohnya Mbak Nana paham persis gitu limit dari penjelasan sebuah teori, limitnya itu bahwa solusi yang kompleks itu artinya bisa lebih dari satu jawabannya. Oke, itu tergantung dari initial condition, tergantung dari boundary condition, tergantung dari experimental results. Itu nomor satu. Jadi betul-betul paham tentang batas dari sebuah analisis. Domain of validity. Nomor satu adalah disiplin yang digeluti, walaupun ada domain ethics dan filosofi, tapi disiplin fisika itu sendiri, itu menurut saya mendapatkan respect salah satunya bukan hanya dari memahami behavior of the universe, tapi dari predictive capability. Jadi misalnya kalau seorang fisikawan, dia membuat teori baru, kemudian experimental results tidak mengamini itu, well, there goes your reputation. You know, I mean, you're not gonna be jailed. I mean, but okay, you have to submit. That's my limit. Okay, I have to back down a little bit. Tapi kalau misalnya seorang ekonomis, take an economist, dia memprediksi bahwa kalau tidak ada quantitative easing atau interest rate hike, kita akan kiamat sekarang. Dan kemudian diikuti sarannya dan kemudian negaranya bangkrut. Well, konsekuensinya akan berbeda. Gitu loh. Walaupun ya mungkin ada dent in reputation, but seorang teknik sipil akan masuk penjara kalau bangunannya roboh. Jadi cara pandang dua karakter itu adalah limit akan validity, the full understanding, dan respect akan predictive power. Itu yang saya rasa kurang banyak mengisi domain diskusi publik. Jadi sehingga yang lahir adalah bombastic statements, short, dan appeal to the very anxious mass with very limited domain of concentration. Tapi di satu sisi, and I want to ask your opinion, mungkin jalan keluar. Setiap kali saya melihat akademisi, nomor satu jarang sekali ada akademisi dari domain physics or cosmology yang mengisi ruang diskusi publik. Tapi kalaupun ada, kebanyakan mereka melakukan hal-hal yang trivial gitu, lucu atau bikin prank atau ngomongin hal-hal yang sifatnya sendaguran, tidak ada hubungannya sama sekali, dan menurut saya sangat detrimental terhadap marwah profesi.
Because university used to be a monastery. Yeah. Right? People go there to ask about life and death. Yeah. How do we get out of this? Pak, Well, pertama salaman dulu. Karena saya betul merasakan itu ya. Karena kalau kita sudah berniat untuk masuk ke dunia akademia, memang ini dunia yang serius. Kita tidak menjamin dunia bahwa oke, saya akan menghasilkan knowledge, saya akan menghasilkan segala yang terbaik. Tapi saya mengupayakan yang terbaik untuk mendapatkan itu, gitu kan ya. Nah, dalam upaya tersebut memang ada keseriusan yang luar biasa. Yeah. Tapi bukan berarti kita enggak hidup sebagai manusia yang di luar akademia ya, artinya yang bersenda gurau dan seterusnya. Tapi itu satu ekosistem yang menurut saya penting sekali untuk dijaga. Karena kita perlu terus-menerus punya cara untuk berpikir jernih, menghasilkan pengetahuan yang teruji, mengkomunikasikannya. Kadang bahkan perlu menciptakan platform komunikasi yang baru. Jadi nggak sekedar berpikir yang katakan masalah prinsipal saja, tetapi juga masalah strategi. Sains penuh dengan upaya strategi ya, nggak kita terus ini kayaknya nggak jalan ini, mau gimana? Atau tanya sama sana. Einstein kan konsultasi tuh sama Hilbert soal matematik, emangnya dia udah jagoan semuanya? Enggak gitu ya. Jadi keperluan itu tuh memerlukan kondisi itu tuh memerlukan kita punya ekosistem. Yang kondusif. Betul. Jadi yang memang nggak bisa terus menerus itu diisi oleh hal-hal yang nggak terlalu relevan begitu ya. Sekali tentu kita semua manusia biasa, keluar dari lab kita ngurusin keluarga, bagian dari RT RW apapun gitu ya. Bukan berarti kita imun terhadap itu semua, tetapi kita perlu suatu kondisi yang tadi kondusif itu. Nah, di sisi yang lain ada saya melihatnya kok tadi ya, kadang-kadang kita dianggap seperti menara gading yang harus jangan diganggu nih, si ibu lagi mikir atau apa. Bukan begitu. Saya melihat di institusi manapun tidak ada eksklusivitas yang terlalu ekstrim seperti itu. Tetap saja kita perlu masukan dari mana-mana. Kadang inspirasi itu bisa datang dari sesuatu yang nggak terlalu relevan dengan kerjaan kita gitu ya. Misalnya evolusi galaksi itu kan seringkali pertanyaannya nurture versus nature. Emang aslinya gitu atau karena lingkungan dia jadi galaksi yang kayak gitu? I see. Bukankah kita manusia juga gitu? Bahasa kan evolusinya juga gitu. Gak ada bahasa yang betul-betul terisolasi sampai gak terima kata atau apa dari tempat lain gitu kan ya. Nah, jadi saya lihat interaksi itu sepanjang kita mindful, ada yang bisa kita manfaatkan begitu. Tapi being mindful itu adalah salah satu yang saya pikir perlu dijaga ya. Dan itu ternyata nggak otomatis. Perlu latihan, perlu membiasakan untuk mindful. Kalau enggak ya dunia lewat aja gitu. Maka itu kita juga mempertanyakan ya progres sains sehingga menjadi bentuk yang sekarang kita formalkan dalam universitas, itu pun tidak lepas dari nurture. Well, it doesn't just come from the sky.
Ada dunia di masa lampau di mana sains tidak seperti itu. Dan sangat erat sekali kaitannya dengan perkembangan filosofi ketika ada rasionalitas atau modernitas gitu, bahwa manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang berdosa saja, tapi dipandang sebagai kaset kosong, dan kemudian epistemologi itu berpindah dari kitab suci ke rasionalitas. Well, science flourished there. Ya, berkembang di situ. Jadi sains juga butuh semacam metaphysical substrate atau tanah metafisik yang membuatnya tumbuh lebih subur dibandingkan tanah yang lain, gitu loh. Dan ini membuat saya mempertanyakan tanah metafisik kita sebagai orang Indonesia gitu. Apakah kondusif untuk menciptakan karakter saintifik yang seharusnya didemonstrasikan oleh saintis, yang kemudian saya lihat kok nggak begitu gitu loh. Saintis mengisi domain publik entah kemudian untuk mencari kekuasaan atau untuk mencari popularitas, kok nggak begitu gitu loh. Saya punya hipotesisnya adalah bahwa semuanya itu lahir dari identitas. Gitu. Identitas dalam konteks kita sebagai makhluk kolektif dan produk dari leluhur masa yang lama gitu. That's my identity. Oke. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kalau pertanyaan tentang siapa leluhur kamu itu ditanyakan kepada orang Tionghoa, well, you could say Lao Tzu or Confucius or siapapun itu, orang yang sangat kompeten, sangat menghargai rasionalitas, sangat filosofis, umurnya sudah tua. Saya akan merasa bahwa integritas sains itu yang paling dianggap adiluhung atau mulia oleh orang seperti saya. Dan saya melihat itu hilang dari peradaban Indonesia. Hipotesis saya adalah itulah mengapa sains tidak bertumbuh subur di dalam ranah metafisik di Indonesia. Karena tidak didukung oleh perilaku yang memuliakan sains. Itu permasalahannya. Jadi ini permasalahan apakah materialisme ataukah idealisme gitu. Jadi saya pikir ada yang hilang dari peradaban kita. My question is this. Pendekatan yang Ibu lakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan, cara Mbak Nana menjawab gitu, memposisikan diri, demonstrasikan integritas, itu lahir dari waktu-waktu selama Mbak Nana itu menekuni studi, gitu, atau produk dari negara di mana Mbak Nana melakukan studi, atau lahir dari lahir. Spesial aja memang itu, lahir memang punya karakter yang berintegritas. So, how do you attribute? Ya, itu pertanyaan nature and nurture ya. Saya pikir bukan nature versus nurture, nature and nurture. Ya, kembali ke kalau ke diri saya nggak tahu ya. Tapi peran lingkungan ketika saya sekolah di Amerika itu besar sekali sih memang ya. Bagaimana orang ngobrol lagi libur spring break atau apa gitu, saya pergi ke keluarga Amerika, terus pertanyaannya sangat substansial gitu ya. Jadi bukan bertanya tentang udah makan dan makannya apa. Ya itu penting, pertanyaan itu ditanyakan juga gitu ya, kamu makan apa dan sebagainya. Tapi lebih dari itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya membuat saya mikir, sebenarnya saya ngerti nggak sih selama ini saya belajar gitu. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya bukan dimaksudkan untuk menguji saya, tetapi membuat saya jadi bertanya pada diri saya sendiri. Sebetulnya saya mempersepsi gimana persepsi saya terhadap dunia lah, katakan gitu ya. Dan saya harus bisa menyampaikannya dalam
cara komunikasi yang bermakna begitu, yang kemudian menghasilkan percakapan yang berkelanjutan gitu. Jadi bukan satu pertanyaan yang dijawab ya, tidak, belum, nanti gitu-gitu ya, tetapi ya percakapan itu jadi tumbuh begitu kan. Nah itu yang saya melihat kita kok kehilangan itu. Jadi terima kasih untuk percakapan ini, karena saya merasa ini percakapan yang tumbuh. Iya, saya sangat resonate dengan itu. Saya juga merasakan itu ya, maksudnya begini. Saya punya anak saya sedang tumbuh di Britania, di Inggris gitu ya. Salah satu yang diasah di situ adalah budaya untuk mempertanyakan sesuatu gitu. Kalau Anda memberikan sebuah statement, nomor satu yang akan dilakukan adalah mempertanyakan statement itu. Ya. Dan anak-anak itu dilatih untuk mempertanggungjawabkan statement itu. Langsung kelihatan gap logiknya di mana. Ya. Sehingga perbincangan menjadi berkelanjutan dan konstruktif. Gitu, karena dan saya lihat banyak sekali praktik seperti itu berbenturan dengan di Indonesia akidah kesopanan gitu, atau tidak mempertanyakan otoritas, atau nggak boleh menjawab yang lebih tua. Hal-hal seperti itulah, dan saya rasa minimal dari kacamata itu untuk sains bisa tumbuh, nomor satu harus ada budaya egalitarian. Sebab kalau mempertanyakan sebuah statement itu berbenturan dengan hierarki, well, how do you construct meaningful conversation then? Betul, itu dia. Jadi kan kesannya kita sedang membicarakan tentang bagaimana orang bercakap-cakap gitu. Tapi ada esensi metode saintifik yang ada di dalamnya sebenarnya. Tadi kita sedang mempertanyakan gimana sih relasi kausal itu muncul di dalam percakapan. Dan karena relasi kausal itu yang membuat kita bisa melanjutkan percakapan. In fact melanjutkan apapun yang sedang dalam pikiran kita kan. Dan juga relasi kausal itu pula yang minimal untuk saya pribadi ya. Membuat saya bisa, kalau saya ternyata gak sukses nih ngerjain ini dengan cara itu, saya bisa telusuri balik gitu kan. Jadi kalau misalnya kita gak bisa mengenali mengapa saya tiba di sini gitu, gimana saya bisa memperbaiki kalau ternyata saya tiba di sini bukan tempat yang saya mau sebenarnya gitu. Jadi ya itu tadi, kalau relasi kausal ini dalam konteks mempertanyakan bukan berarti kita tidak percaya pada kurang sopan gitu kan, tapi kita pingin tahu jalan berpikirnya. Jadi saya bisa ngerti Mas Bagus tuh mikirnya gimana. Kan Mas Bagus bisa paham saya mikirnya gimana. It's not a matter of we're being impolite to each other gitu ya. Jadi saya pikir mesti ada upaya untuk membuka cara-cara berkomunikasi yang tetap respectful, tapi tidak mengunci pembicaraan menjadi hanya satu arah dan lain sebagainya. Kan yang membuat kalau saya dengar ya di TV atau apa itu pembicaraan menjadi tidak menyenangkan karena yang ditanya jawabnya kok gitu ya. Mungkin dia, terus saya jadi curiga, jangan-jangan dia nggak punya jawaban. Mungkin bersembunyi di balik kesopanan, padahal nggak ada jawaban. Jadi kan atau kasih jawaban yang sifatnya bercanda atau apa, karena mungkin dia nggak siap dengan. Jadi kadang-kadang saya jadi curiga, ini tentu curiga tuh bukan hal yang bagus ya. Apakah ada inkompetensi yang disembunyikan gitu dengan jokes yang berlebihan yang tidak pada tempatnya, atau ya apalah gitu ya, alasan-alasan udah ini bukan untuk sesuatu yang dipercakapkan atau dipertanyakan begitu. Karena buat saya nggak pernah salah menunjukkan alasan, dan ketika orang bertanya sesuatu kan bukan mau dari awal menyalahkan orang itu ya.
tapi ingin tahu cara mikirnya gimana sih. Kok bisa sampai ada angka yang segini atau pernyataan yang begitu. Kita nggak dari awal mau menuduh orang kok. Kita mau tahu cara berpikirnya gimana. Dan itu buat saya sesuatu yang sangat konstruktif untuk kemampuan rasional masyarakat ya. Kalau masyarakat cuma dikasih tahu hasil akhirnya, oh nanti ini segini, atau itu berapa gitu kan. Masyarakat nggak dikasih tahu itu datang dari mana angka itu, datang dari mana aturan itu. Jadi kalau mereka dikasih tahu menjadi bagian dari sistem yang ikut berpikir, saya pikir Indonesia tuh kan keren banget. Iya sih, ada apa perversion, ada perserongan gitu ya. Jadi dari makna politeness dan kemudian diartikan menjadi jangan mempertanyakan kausalitas itu, jangan berbeda pendapat. Gitu. Itu arti sopan. Gitu. Dan gak mungkin sains bisa tumbuh orang dalam proses produksi sains itu sendiri harus ada reviewers. The reviewers will butcher you. Well, it doesn't mean they hate you, but they would question your idea. Akan men-scrutinize karena tujuannya adalah pengetahuan yang sebaik mungkin kan. Bukan perkara si A, si B atau si C, tetapi kita mau keluarkan satu statement, satu pengetahuan yang sudah terperiksakan sebenar-benarnya yang kita sudah periksa ya toh, yang keberlakuannya se-universal mungkin atau minimal kita tahu domain keberlakuannya. Jadi reviewer kan kerjanya itu, bukannya dia nggak senang sama itu atau anti teori yang itu, enggak. Ini tolong bisa dibuktikan, dipertahankan begitu, karena tujuan utamanya pengetahuan itu sendiri. Kalau enggak pengetahuan nggak bisa maju kalau begitu. Betul sekali. Sains bisa maju precisely karena orang disiplin menjalankan metode saintifik. Ada yang sangat menarik dan saya ini agak sedikit peripheral, tapi kan sebagai direktur dari Boscha, you use telescope. Saya baca atau saya nonton beberapa podcast dari Mbak Nana menggunakan Carl Zeiss lens. Carl Zeiss. They're German. Yes. Jadi gini, mertua saya baru ingat pertama kali, mertua saya orang Jerman. Gitu, istri saya orang Jerman. Di tahun 2019 bulan Februari saya pertama kali mengunjungi Eropa pertama kali ke Jerman. Pada waktu itu Februari dingin banget gitu, -10 in the village in Germany. Dia buat observatorium. Bapaknya seorang engineer. Dia buat teleskop. Dan agak ekstrim, kacanya juga dibuat sendiri, gitu ya. Sangat presisi, sangat disiplin. Malam-malam kira-kira jam 1 pagi, gitu ya. Bagus, suaranya kayak gitu, bagus gitu. Kan saya kan takut ya sama bapaknya pacar waktu itu kan. Do you want to see Saturn? Gitu. Mau lihat Saturn nggak? -15 derajat. Suruh keluar karena kan harus bersih langitnya kan, harus nggak ada polusi itu, dan malam itu dingin bersih gitu. Malam gitu nungguin ngeliatin satu, kelihatan juga akhirnya ada ringnya gitu, dan itunya bisa gerak sendiri ngikutin pergerakan kan, dia diambil foto gitu sama dia. It's beautiful. It's my first contact with telescope world. Dan dia hobinya itu. Nah intinya begini, kalau kita bicara lensa, saya sendiri pakai micro CT teknologi, micro CT scanners untuk melihat batu-batuan, pori-pori batu-batuan gitu ya. It's all Zeiss ya, Carl Zeiss gitu. Sampai optiknya, di Jerman tuh optiknya ya, sampai ada anekdot gitu ya. Zeiss is nice but twice the price gitu ya. Ya, itu sangat intinya begini. Engineering precision it's German or Japan or something, but it's German ya. Dan saya melihat ada kaitan erat dengan budaya mereka. Terutama budayanya untuk mengatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. It's a very honest culture. Ya. Dan maka nomor 1 kasar gitu, nomor 2 nggak terlalu lucu. Karena menyisakan ruang yang sangat sedikit untuk ambiguitas gitu. Makanya tadi kita lihat kita bersenda gurau mungkin karena memang kita dalam komunikasi itu banyak ambiguitas gitu. Ngomong satu maksudnya yang lain puns gitu. Itu bikin lucu kan. The German have a very specific way to approach things. Preciseness and honesty. Nah ini yang saya rasa sulit untuk dipraktekkan di Indonesia.
gitu ya. Saya keluar hotel dari pagi, ada yang bukain gitu. Makasih Mas ya, dia bilang dengan senang hati. Tadinya saya mau nanya, emang beneran senang Mas? Pasti nggak terlalu senang, biasa aja gitu. Ngapain sih harus bohong? Kalau lagi tadi 1 Syawal, lagi Lebaran misalnya gitu ya, ditanya kapan punya anak, kapan hamil. Nomor 1 kan nggak sopan. Nomor 2 kan harusnya dijawab, mohon maaf ya, bukan urusan situ. Nobody would say things like that. Jadi saya melihat bahwa mungkin kejujuran itu it's a very expensive commodity here. Ya, people don't say what they think it's true. Dan saya melihat itu sebagai salah satu key ingredients for precision ala Zeiss. You cannot make, karena optik itu barang presisi yang nggak bisa ada toleransi. No, zero tolerance almost. Dan sebuah marvel of a nation to come up with that product. And we don't have that. Pertanyaannya sekarang, apakah itu bisa keluar dari kultur akademik yang sudah ada, yang merupakan produk dari kultur sebenarnya, chicken and egg problem? Or can we do something extreme by sheer regulation? Atau kita hanya menunggu Ratu Adil sampai ada figur yang betul-betul perkasa, kemudian I know this is stretching beyond your domain. Tapi ini pertanyaan yang sangat penting untuk dibicarakan ya. Saya pikir artinya tentu ini bukan percakapan sehari-hari, tapi sesekali harus ada yang mempercakapkan ini menurut saya. Jadi saya terima kasih. Saya nggak tahu apakah ini ada urusannya dengan alam Indonesia yang gemah ripah loh jinawi gitu ya. Ngapain aja tunggu sebentar gitu. Di tempat-tempat, banyak tempat lain di bumi itu nggak begitu. Di Belanda, di Jerman. Belanda negara kecil, rendah banget gitu ya. Jadi mereka sangat bergantung pada engineering, kecerdasan dalam mengelola sesuatu begitu. Karena kalau itu nggak diurusin, besok nggak ada makanan. Kalau itu nggak itu, besok banjir, gitu kan ya. Jadi ada banyak sekali konsekuensi dan membuat mereka harus senantiasa cermat, gitu, siap. Nah Indonesia tuh, alhamdulillahnya banyak rezeki ini semua yang membuat dia nggak perlu barangkali se-strict itu, gitu. Tetapi itu kemudian menghalanginya untuk develop. Karena kayak gini kan gara-gara dia harus, kalau dia nggak gini ya Belanda kayak gitu, kalau air lautnya masuk gimana? Atau di sana You're gone. kan nggak mau itu terjadi ya. Nah, jadi bagaimana supaya ini bukan hanya survive, tapi manusia kan nggak cuma mau survive ya, dia mau thrive. Nah dari situ akibatnya ya harus kemudian didukung oleh teknologi ya didukung oleh sains dan seterusnya. Yang sementara ini nggak apa-apa, tapi baru kemudian ketika orangnya makin banyak, jadi sumber-sumber alam harus dibagi ke lebih banyak orang, baru jadi nggak cukup nih gitu. Jadi ini tanah yang satu keluarga berhektar-hektar, sekarang anaknya dibagi ke 5 anak, nanti 2 generasi berikutnya dibagi lagi entah berapa gitu kan. Jadi akhirnya setelah 20 tahun loh, saya cuman kebagian sepetak gini, nggak bisa hidup. Tapi gimana? Apa ya kita bilang, oh udah terlambat, harusnya udah mikir dari dulu nih. Ya itulah pentingnya narasi gitu ya. Nah, penting narasi dan penting untuk bisa ya berpikir di depan ya. Kalau kita mikir dari sehari ke hari begitu, penuh dengan toleransi, akibatnya kita ya udah penuh dengan permakluman, nggak apa-apa gini aja, nggak apa-apa gini aja. Iya betul. Kalau ditanya orang Belitung misalnya, pada waktu timahnya masih banyak, gitu ya, mau jadi astrophysicist atau ngambang timah, ngambang timah is the easiest. Tapi kan nggak ada yang ceritain ke dia, satu hari nanti habis ini. And when it's gone, it's too late. Itulah masalah di satu sisi, mungkin dari Amerika itu produk dari to some degree liberalism values ya.
dan ada demokrasi di situ. Tapi di Indonesia demokrasi, dimanapun, demokrasi itu hanya sebagus sistem pendidikan yang mendukungnya. Nah kalau dia nggak tahu tentang konsekuensi dari eksploitatif ekonomi gitu ya. Tadi tanah kita subur, banyak sumber daya alamnya. Jadi dia akan ambil terus itu. Dia nggak tahu bahwa nggak ada narasi bahwa satu hari ini nanti dia akan berakhir. Nah itulah jadi. But it's true. It's the scarcity that produce excellence. Ya itu kan seperti di Kongo yang juga kan gemah ripah. Habis itu mereka bilang ke rezeki alami itu kok kadang-kadang menjadi kutukan pada si negara dan bangsa itu, karena dia nggak merasa harus berjuang, mempertahankan, develop, sustain, survive and thrive. Jadi kadang-kadang tantangan membuat kita dipaksa mikir. Dipaksa berbuat sesuatu yang lebih dari yang kita rasa nyaman gitu. Saya mau minta pendapat Mbak Nana sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang berada di dalam institusi pendidikan dan menilai universitas-universitas di Indonesia sebagai pilar-pilar open society yang harusnya mendukung demokrasi, dan juga keresahan beberapa dosen di Indonesia yang tidak seberuntung saya. Itu nomor satu, punya dana hibah yang relatif lebih besar, mungkin punya kebebasan yang lebih tinggi dalam konteks berbicara karena saya nggak di micromanage oleh pemerintah Inggris gitu ya. Saya melihat di Indonesia itu riset dianggap sebagai semacam procurement, semacam proses pengadaan, dan kebanyakan hasil riset itu dinilai bukan oleh orang yang mengerti riset, tapi oleh birokrat yang harus mempertanggungjawabkan expenditure. Gitu. Saya melihat banyak sekali permasalahan yang dilakukan. Kalau kita bicara tentang kosmologi, talking about the big much money, ya, itu semuanya mahal itu. Akses untuk ke observatory dan lain hal sebagainya itu mahal. Tapi banyak yang dapat masalah, yang masalahnya itu nggak ada hubungannya dengan riset. Saya lihat ada teman-teman saya yang minta funding, kemudian fundingnya datang setelah papernya keluar, yang harusnya di UK itu hal yang membanggakan. Artinya, mohon maaf, gue nggak butuh duit lo untuk menghasilkan sesuatu. Harusnya kan itu kebanggaan. Gitu. Di sini dapat masalah, dibalikin duitnya. Nah, masalah-masalah yang kelihatannya konyol seperti itulah. Yang di sini kemudian ketika ditanyakan balik mengapa demikian, mereka bilang, karena ketentuan kita diperiksa BPK. Jadi intinya adalah betapa ribetnya regulasi riset di Indonesia, dan itu teman-teman saya sesama dosen di Indonesia itu merasa terbelenggu. Do you feel the same? Is that something we need to fix? And if so, how? Ya, dalam pengalaman menjalankan riset yang mendapatkan dana itu memang melelahkan ya, melelahkan pekerjaan administrasinya. Ya, tentu semua juga perlu mengerjakan itu, mau kita dimanapun juga harus ada laporan dan lain sebagainya, ada proposal begitu ya, itu saya pikir normal di mana-mana. Dan karena dimanapun dana itu selalu terbatas dan kita berkompetisi mendapatkan itu begitu. Tapi yang masih harus diperbaiki itu adalah logika dari ini semua begitu. Mengerjakan riset itu kan sesuatu yang tidak bisa on dan off bergantung pada dana ada atau enggak begitu ya. Nah saya termasuk orang yang bidang risetnya sebetulnya cukup beruntung. Ada data di public domain dari teleskop besar di luar yang setelah tahun kedua setelah lewat masa embargo itu kita boleh pakai gitu kan. Ada dia di public domain. Nah yang penting kita punya sistem komputasional yang oke, internet yang oke, punya teman kerja yang oke begitu ya, bisa jalan sebenarnya. Nah perkaranya itu adalah bagaimana orang itu mempersepsi gimana sih orang ngerjain riset gitu. Riset itu kan nggak
ya itu tadi, bukan sesuatu yang on and off. Oke, jalan. Terus nanti bulan November selesai laporan semua, kan kayak gitu. Bukan pengadaan barang. Nah itu. Nah, terlebih ketika sekarang publikasi menjadi permintaan nih buat saya ya tentunya. Tetapi ketika waktu, jadi timeline dari publikasi dan timeline dari research grantnya sendiri nggak betul-betul coincide, maka apalagi sekarang publikasi mahalnya setengah mati kan. Jadi siapa ini yang menanggung ini? Ya bilang oh ya nanti bisa ini itu. Ya, tapi betul. pada kenyataannya kan enggak. Artinya dananya untuk tahun ini harus habis tahun ini. Iya. Nah itu artinya untuk kalau publikasinya baru bisa tahun depan, ya atur-atur gitu. Kitanya harus ngakalin. Iya, nah itu kan kata ngakalin itu yang terus-menerus menjadi kata kerja yang kok nggak enak ya gitu. Dan juga sesuatu yang saya pertanyakan, apakah segitu tidak percayanya pada kami, gitu kan? Yeah. Sehingga sampai ada menurut saya kok berlebihan ya permintaan yang nggak wajar menurut saya gitu. Nah jadi kalau kita semua bisa saling percaya secara normal, penuh respect, mestinya enggak ya. Kalau dananya 1 tahun kemudian baru tahun depan baru bisa publikasi, ya kan? That's normal. Sangat normal. Yeah, that's normal. Kecuali kalau misalnya ada orang yang bisa publikasi berapa dalam setahun, itu kan artinya dia sudah ada pekerjaan pendahuluan, bukannya kerja 2 bulan 1 paper, kerja 3 bulan 1 paper lagi, kan bukan begitu. Bukan nature-nya bekerja sains begitu kan. Bukan. Nah jadi kalau orang percaya bahwa nih kalau teman-teman di biologi gimana, di geologi, di astronomi gimana kerjanya, mungkin kita bisa secara kolektif memberikan feedback bahwa gini loh kita kerja sains, kita bukan mau kerja seenaknya, we're not slacking off gitu kan ya, tapi ya memang timeline bekerja sains itu begini, begitu. Tentu kita selalu perlu diingatkan, Pak, Bu, laporan ininya midtermnya jangan lupa ya, tentu itu kan penting, karena ini kan bukan uang dari mana-mana gitu ya, ini uang yang perlu dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kedua belah pihak saya pikir tetap perlu mengenali apa hal terbaik yang bisa ditawarkan, tapi kita tidak bisa terus-menerus bekerja dengan cara begini untuk menghasilkan yang optimal. Ekosistemnya nggak akan tumbuh begitu. Kan ujungnya kan sebetulnya bukan publikasi aja, tapi penciptaan, menghidupkan suatu ekosistem research yang bisa jalankan riset terus menerus dan makin baik. Tahun depan ada mahasiswa lagi dan gitu kan. Nanti 1-2 tahun lagi sayanya udah nggak ada, siapa lagi yang bisa nerusin, nggak harus dia kayak mulai lagi dari pertama. Jadi meng-establish itu yang sebetulnya perlu modal yang besar sekali. Modal bukan berarti uang aja ya, uang tentu, tapi suatu komitmen, waktu, energi yang luar biasa yang sebetulnya uang nggak bisa cover itu ya. Betul. Money cannot buy that. It's a long process. It's a very long, betul-betul penuh dedikasi. Membangun network, kan kita nggak kerja sendirian kan. Jadi kosmologi nggak mungkin pull data dari sana, ngobrol sama siapa, pergi conference. Network di dalam astronomi terutama adalah kunci. Dan ketika kita tidak bisa punya akses bebas karena keterbatasan ini dan itu, nggak bisa maju. Network itu penting ya, maksudnya kita juga terbiasa di UK berkolaborasi dengan ilmuwan termasuk mereka yang dari Indonesia. Tapi relasi kerjasama itu biasanya tuh imbalance gitu. Kolega saya di Indonesia tuh hampir pasti minta fasilitas di UK, nggak pernah sebaliknya, gitu ya. Di UK minta sampel dari Indonesia, hampir selalu begitu.
Yang satu objek, yang satu subjek. Nah itu. Mikirnya di UK. Nah itu. Nah itu loh. But you're the first cosmologist with an asteroid named after you, right? Asteroid Pramana Pramadi. Ibu tentu punya semacam kredibilitas untuk bicara tentang state of the art of science in cosmology in Indonesia. So this is why I want to ask you, ya. Kenapa relasinya seperti itu dan mengapa, saya nggak tahu kalau di astronomi itu seperti itu atau enggak, dan mengapa kita masih belum bisa menjadi kiblat disiplin-disiplin di mana kita yang mikir kalau bisa, bukan hanya kita yang diambil sampelnya untuk diuji di sana. Kenapa misalnya kita mengambil data setelah embargo untuk paper-paper daripada membangun kapasitas astronomi di mana orang UK bisa ambil data di sini, kan kita kan secara geografis harusnya nggak jelek-jelek amat sebagai pusat astrofisik. Itu penting sekali untuk disadari kenapa kok kita posisinya seperti ini. Astronomi kan bukan seperti botani ya. Oke, saya mau ngambil data anggrek yang ini, adanya cuma ada di Kalimantan. Saya mau ngambil apa, adanya cuma di Sumatera, enggak kan? Langit in principle accessible dari mana-mana begitu. Jadi apa sih perannya Indonesia lalu? Begitu. Jadi salah satunya kalau kita ada di ekuator keliling bumi kan sedikit daratan, lautan semua, cuman ada sedikit yang ada daratan. Indonesia salah satunya gitu kan. Jadi kalau mau letakkan teleskop di situ yang nanti ada di Timor, misalnya sekarang masih ada di Bosca. Artinya ada posisi-posisi yang mungkin unik, ya misalnya minggu depan saya lupa persis tanggal berapa akan ada okultasi yang mana itu namanya akan terlihat di Indonesia. Kemudian gerhana gitu-gitu kan ya. Ada saat-saat di mana Indonesia akan kedapatan menjadi tempat pengamatan yang istimewa. Nah, jadi tentu kita bisa bilang akan ada data diambil Indonesia, tapi lebih banyaknya sebetulnya astronomi itu ngambil data dari mana aja gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah lalu peran kita apa? Kita nggak bisa cuma minta ambil data, tadi nunggu datanya bisa diambil oleh siapa aja begitu. Jadi network salah satunya yang saya coba bangun, teman-teman juga coba bangun adalah mengundang diri menjadi anggota konsorsium. Mengundang diri jadi anggota di mana, karena dengan begitu nomor satu kita langsung terlibat dengan riset yang relevan dengan proyek tersebut gitu ya. Nah kemudian jadi misalnya nggak harus nunggu embargo. Nah terus lalu kita ngapain persisnya di situ ya, menjadi anggota research yang aktif begitu, jadi menjadi co-author, menjadi apa, jadi nggak lagi tadi itu menunggu dapat fasilitas, menunggu dapat tawaran matching grant atau apa begitu. Tapi proposalnya bisa dari kita, teleskop time-nya itu kan orang kompetisi ya untuk. Nah itu proposalnya dari kita misalnya gitu. Tapi karena kita nggak anggota konsorsium itu ya kita cari teman dari sana, kita join supervision PhD students misalnya gitu ya. Jadi ini yang kita sedang bangun dan mudah-mudahan itu strategi yang bisa diterima. Dan misalnya menjadi anggota konsorsium yang seringkali nggak gratis. Mahal kadang-kadang itu. Sangat akses mahal. Itu expensive. Betul. Dan daripada kita misalnya membangun satu infrastruktur yang baru, kenapa kita nggak menjadi anggota suatu konsorsium yang infrastruktur udah ada, Chile, di Hawaii, di mana begitu. Dengan demikian bukan hanya kita bisa dapat data langsung, tetapi kita menjadi bagian dari scientific programnya. Ada project-project besar, ada project-project derivatifnya misalnya begitu kan. Dan itu include students di situ. Jadi dan kalau kita punya mahasiswa, mereka udah lulus mau kemana? Ya kan? Nah jadi cara ini adalah membantu mereka membukakan
pintu networks buat mereka juga. Habis itu mereka bisa postdoc di mana. Kan selama Indonesia masih belum bisa menyerap mereka, nantinya mereka mesti bisa membangun pengalaman di tempat macam-macam dan berkarya di tempat ini. Jadi saya rasa kita harus invest sebenarnya untuk mengejawantakan nasionalisme itu keluar bukan ke dalam. Saya lebih spesifik mengenai yang barusan Mbak Nana sampaikan. Ada sekitar 35 akademik permanen di UK. Saya salah satunya dan sebagian besar lebih senior, udah full professors. Nggak ada yang terima beasiswa PDP itu. Karena by design you have to come home. Dan kita tahu kalau jadi postdoc hilang 1 tahun dari peredaran, you're out of the game. Anda nggak bakal bisa jadi tenured academics di US, for example. Ya kan? Tapi kita nggak pernah berinvestasi untuk mengirim orang kita keluar untuk menduduki posisi-posisi yang kemudian bisa menjadi anchor supaya kita bisa jadi bagian dalam network yang Nana sampaikan. Kita nggak sampai pikiran kita ke situ. Ya, untungnya tadi astronomi itu karena si objek studinya itu bisa dilihat dari mana-mana, maka kita sudah mulai itu. Jadi ya precisely sebetulnya gara-gara kita nggak bisa serap mereka, ya udah kalian postdoc aja di mana. Pokoknya bangun karier kalian, bangun pengetahuan. Tapi sekali-sekali kita ini ya mencantelkan diri ke kalian ya. Jadi ada lagi postdoc di mana, dia bantu kita untuk supervise students. Jadi ya pokoknya kita merasa si network, bagian dari network ini penting banget gitu. Nanti suatu hari bahkan ketika internet, dunia maya ini kan mungkin jadi nggak peduli kita kerja di mana ya, bahwa yang membuat kita pilih ada di suatu tempat lebih karena saya dosen, saya mesti ngajar, gitu kan. Tapi as far as research, I can do it from home. Jadi ya itu dia. Jadi mengenali anchor dalam dunia yang baru itu pertanyaan kan? Bahkan geografi nggak relevan lagi mungkin. Berkontribusi pada suatu cabang pengetahuan, ya kecuali tadi kalau memang saya urusannya sama tanaman sama hewan tertentu, ya saya mungkin harus ada di situ begitu. Tapi astronomi agak terbebas dari itu. Justru karena itulah kita harus pandai-pandai untuk mengenali di mana aja kita bisa berkarya. Dan kalau memang Indonesia adalah target atau sesuatu yang masih kita cita-citakan maju, atau saya masih punya cita-cita untuk memajukan Indonesia, apa nih strategi saya begitu? Karena jelas nggak seperti yang dulu, semuanya harus di Indonesia, semuanya harus di sini. Saya di segmen terakhir ini saya mau bertanya pendapat Mbak Nana tentang peran saintis dalam pembuatan kebijakan atau mungkin kepemerintahan yang ideal seperti itu ya. Saya sangat kaget. Foreign and Common Development Office, jadi Kemenlu-nya UK, itu memfasilitasi kami ketika kami buat konsorsium antar universitas, Warwick University, Nottingham, Coventry, Lancaster, ITB, IPB, UI, dan UGM. Hadir di situ Chief Scientific Officer of FCDO, Kemenlu-nya dia. And she was an astrophysicist, Professor Carol Mundell. Astrophysicist. I thought, what was she doing in Kemenlu, Kemenlu UK, gitu ya. Jadi saya baru tahu bahwa kementerian yang bahkan nggak ada hubungannya dengan bidang astrofisis punya Chief Scientific Officer dari domain astrophysicists. Makanya saya pikir pantasan aja ketika mungkin Anda bisa bicara dalam diplomasi Anda tentang hal-hal yang sifatnya ownership of the minerals in the moon or carbon capture and storage or climate change. Karena Anda punya banyak sekali scientific advice dari orang yang memang expert di bidangnya. Saya nggak melihat padanan itu di Indonesia. Dan kalau kita melihat, tadi kita bicara tentang diplomasi kita itu masih terbelenggu hal-hal yang sangat trivial, jatuh dalam framing orientalis senantiasa. Kita taruh tempe kita di sana, taruh tari-tarian.
Indah, betul, memang. Tapi jarang sekali ada narasi baru bahwa, belajar ke Indonesia, belajar astrophysics. Belajar di Indonesia, belajar arkeologi. Kita hanya jadi, itu yang saya, nomor satu mungkin menjadi fasilitator orang-orang Indonesia yang mau pergi ke luar negeri gitu. Oke, mereka sediakan tempat merah, karpet merah, atau fasilitasi mau makan di mana. Oke, hal. Dan yang paling sedih, itu jadi ajang di mana kita dijadikan moral canvas. To be precise, maksudnya begini loh. Ini buat acara, kemudian ya orang Inggris datang beramai-ramai pakai batik. I think it's not that nice. Ya, karena kalau Anda respect terhadap Indonesia, bukan pakai batiknya, Anda gunakan data dari observasi astronomi di Indonesia. Oke, you use our way of thinking. Nggak peduli saya Anda pakai peci atau pakai batik atau apa. I don't need that respect. Tapi kita nggak punya advice dari scientists yang membuat diplomasi kita itu bisa tajam ketika berdiskusi tentang kapasitas karbon Indonesia. Atau ownership IP di dalam dunia AI. What is the ideal relations between scientists and governance in your view? Kalau berpikir kembali ke marwah saintis ya, memang saintis itu inginnya mencari kebenaran, memperjuangkannya, mempertahankannya, begitu kan. Dan itu juga yang dikomunikasikan kepada siapapun, bukan hanya kepada komunitas saintifiknya, tetapi kepada siapapun, kepada masyarakat, pada anak didiknya, dan juga kepada mereka yang sedang menjadi penyelenggara negara gitu. Karena di dalam menyelenggarakan negara akan ada banyak sekali pertimbangan, keputusan yang harus diambil yang atas dasar apa? Atas dasar apa? Keputusan-keputusan itu diambil. Bagaimana orang mempertimbangkan apa yang jadi parameter? Mana yang prioritas, mana yang enggak? Untuk jangka pendek, jangka panjang, pertimbangannya bagaimana? Nah, saya nggak bilang saintis tahu semuanya, tetapi ada metode berpikir yang membuat saintis itu memeriksa langkah-langkah itu, begitu. Nah, itu yang kalau saya inginnya itu didengarkan karena kita melalui proses itu, begitu. Nah, tentu mereka yang ada di government punya time pressure yang luar biasa. Tahun mesti ngeberesin ini itu gitu kan ya. Jadi kebayang mereka nggak bisa punya waktu untuk lihat semuanya dengan detail. So therefore dengerin gitu ya. That's a free resource ya. Iya, betul. Bukan karena kita ini, tapi karena kita merasa sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, berkontribusi begitu. Tapi sekali lagi kita bukan merasa benar semuanya, tidak. Tetapi kita ingin memperlihatkan cara pandang kita. Dan cara pandang ini menghasilkan pemikiran begini-begini, pertimbangan yang begini-begini, prediksi yang begini-begini. Nah, jadi kesempatan untuk saling mendengar itu penting. Dan kita juga bisa dengar dari, nggak bisa Pak, Bu, kita nggak punya waktu untuk kerjain ini. Kalau kita ada, ini banyak yang harus kita pikirin. Tentu gitu ya. Nah, jadi dengan begitulah kita sama-sama memikirkan apa nih. Jadi itu tadi dalam jangka pendek apa yang sangat-sangat urgent untuk diberesin. Jadi kembali lagi tadi perkaranya trust. Iya, itu memang kembali lagi itu trust, honesty, respect on the process. Dan some kind of intellectual humility gitu ya, bahwa masing-masing dari kita merasakan bahwa kita nggak tahu semuanya, kita sangat terbatas dalam apapun yang kita bisa punyai dan bisa kita tawarkan. Tapi kalau kita semua datang ke meja dengan attitude yang seperti itu, saya pikir ini kan kononnya begini ya, orang yang melalui proses panjang di dunia sains seperti seorang astrophysicist tidak bisa tidak akan
selalu sensitif terhadap humility dalam konteks dia tahu sekali batasan dari statement dia di mana dan itu membentuknya menjadi humility gitu, memiliki karakter humility. Tapi yang disajikan di luar adalah orang yang menurut saya ada krisis kepakaran dalam konteks ruang-ruang diskusi diisi oleh orang yang memiliki satu level kepakaran saja dan bahkan dari ChatGPT kemudian memberikan opinion dan biasanya orang-orang seperti itu memberikan opinion yang terdengar sangat pasti dan apapun yang pasti menjual. I would rather, saya lebih memilih dapat opini dari orang yang betul-betul yakin daripada, mohon maaf, banana yang berhati-hati dengan humility. Well, this one gives me 100%. This one, well, why should I listen to you? This one is more sure. Well, how do you compete with that? Nggak bisa. Itu tadi, saya pikir kita nggak compete, tapi terus-menerus memperkenalkan mengapa jalur lambat ini tetap perlu gitu ya. Jadi yang kita mau bukan keputusan, tetapi masyarakat atau siapapun melihat cara berpikir ini. Jelas lambat, jelas jalur lambat begitu, tetapi it's empowering. Karena nanti ada masalah yang baru, ada tantangan yang baru, selalu nggak punya modal, nggak punya machinery di dalam dirinya untuk melihat atau even menganalisa itu gitu ya, bahkan mengenali masalah, mengenali tantangan itu aja nggak, apalagi menganalisa, mengambil keputusan. Itu sebabnya saya makin banyak gitu mikirin hal-hal yang di luar kosmologi, karena saya ngeliat masyarakat kita ini udah kompleks banget dunianya, Indonesianya aja kompleks gitu. Masyarakat kita belum cukup dibekali dengan kemampuan berpikir untuk atau melihat apa yang sedang berlangsung. Saya rasa tidak bisa tidak, kita harus ambil jalan yang sulit sebagai saintis untuk bukan hanya memengaruhi kebijakan di level atas, tapi betul-betul turun ngomong ke masyarakat. Nah, salah satu pertanyaan terakhir, saya ini bukan by design, tapi kalau kita melihat kembali tamu-tamu Chronicles yang memiliki guru besaran misalnya, lebih banyak yang perempuan. Gitu, kita bicara tentang Prof. Herawati Sudoyo, Harkunti, Profesor Sulis, Profesor Melanie Budianta, Profesor Pramana Prabadi, Nur Hayati Rahman. We have so many amazing, world-leading female scientists. Dan Mbak Nana sendiri juga punya podcast, aktif berdiskusi dengan Prof. Sulis, Prof. Damayanti Bukhori. Mudah-mudahan nanti jadi tamu Chronicles juga, kita lagi cari tanggal. Untuk mengedukasi masyarakat, seperti itu kan. Saya tuh inginnya bahwa masyarakat itu memiliki role model perempuan yang sudah membuktikan dirinya di domain yang sangat sulit, sometimes male dominated, scientific, hardcore field gitu. Dalam dunia sains, doesn't matter if you're, dalam dunia sains yang benar gitu ya, gak terlalu peduli siapa yang ngomong gitu kan. Orang hanya lihat nama belakang kan, kadang gak tahu laki atau perempuan gitu. Kalau Anda benar ya benar, salah ya salah. Dan profesor-profesor tersebut sudah membuktikan dirinya di domain yang sangat brutal. Dan yang pasti sudah membuktikan dirinya dalam konteks integritas gitu ya. Sudah mempunyai karir yang sangat lama. How do we make the new generasi perempuan Indonesia yang bisa melihat guru besar ini termasuk Mbak Nana sebagai role model daripada mereka yang mungkin menjual hal-hal yang lain di luar kompetensi, hal-hal yang sensasional, dan hal-hal yang tidak sebenarnya menguntungkan baik laki-laki dan perempuan. How do we inspire the new female generation? How do we inspire everybody? The new generation, regardless of gender, saya pikir. Rasanya jalur profesi yang dipilih itu sepanjang diisi dengan dengan kesungguh-sungguhan
nggak ada kontribusi yang nggak bermakna begitu. Tetapi memang kompetensi itu menjadi sangat penting dalam dunia yang sudah sangat kompleks, sudah sangat advance. Kompetensi itu menjadi ya kasarannya bukan hanya nilai jual seseorang, tetapi juga jati dirinya ya. Gimana dia mau hadir di dunia dengan makna kalau the world of meaning. Nah, jadi nah, sementara kompetensi itu bisa hadir dalam banyak bentuk, tetapi yang jelas kompetensi apapun yang dipilih, serius itu perlu gitu. Nah, buat serius itu salah satunya ya stamina. Nah, dan itu semua di ujungnya akan worth it kok gitu ya. Saya nggak tahu, saya kadang merasa ini saya bener nggak sih, kayak menjanjikan gitu. Sekarang belajar yang rajin, tekun dan lain-lain, nanti pasti berguna ya. Bener nggak ya gitu. Tapi saya rasa benar, dan saya punya argumen untuk itu. Karena saya sering bilang beberapa kali bahwa sebenarnya the negative part of it, inkompetensi ya, itu lebih berbahaya daripada kejahatan sekalipun, atau bukan lebih berbahaya, membunuh lebih banyak bahkan kadang gitu. Dan saya sangat berhati-hati untuk tidak bilang semata-mata kebodohan atau kepintaran. Kebodohan lebih berbahaya dari kejahatan. Karena saya menyadari betul ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Ada banyak orang yang lahir kurang gizi dan dia memang punya IQ yang terbatas. Apakah itu kejahatan? Tentu saja tidak gitu. Lalu dia lahir dengan nature versus nurture. Nature-nya udah jelek gitu kan. Tapi ketika kita bicara tentang kompetensi, saya yakin bahwa kompetensi itu lahir dari karakter yang kuat. Karena nggak mungkin saya tiap hari nyontek kemudian bisa jadi astronomer yang handal gitu. Mungkin bisa jadi orang yang pergi ke bulan nggak ada orang untuk bisa dicontek, gimana dong? Nggak ada yang bisa dicontek. Mungkin kelicikan atau kepintaran itu bisa membuat kita mengasumsi kedudukan power tertentu. Oke, tapi kita bicara kemampuan seseorang untuk pergi ke bulan, untuk mengatasi masalah-masalah kompleks, itu butuh kompetensi, dan kompetensi itu dibentuk oleh karakter. Dan karakter itu dibentuk bukan dalam satu malam. Kita nyontek hari ini sekali, takut rada deg-degan gitu ya. Besok nyontek setengah deg-degannya, lama-lama gak berasa. Ya. Dan demikian juga hal-hal yang baik gitu loh. Rajin belajar, itu gak dibentuk dalam satu malam. Dan saya senang sekali kata kompetensi itu dipakai, karena saya yakin bahwa ketika dibenturkan dengan dikotomi antara adab atau ilmu, saya melihat kompetensi itu sebagai produk dari adab, gitu, produk dari karakter dan integritas. Dari buahnya kamu tahu pohonnya, dari kompetensinya kamu tahu karakternya. Yeah. And that's the answer, isn't it? Yeah. Well. Thank you so much, Manana. Thank you for gracing Chronicles. Saya yang sangat berterima kasih. Terima kasih ngobrol yang main ya. buat saya belajar banyak. Terima kasih. Saya yang belajar banyak. Thank you so much. That's Chronicles.